Pada video pertama ini saya akan membahas mengenai routing. Routing adalah komunikasi antar komputer yang berbeda network. Sebagai contoh kasusnya di sini saya menambahkan satu router dan dua PC, kemudian menghubungkan dari PC 1 ke router dan PC yang kedua ke router juga. Router di sini berfungsi sebagai penghubung antar komputer yang berbeda network. Nah, sebagai contoh di sini nanti kita akan config di sini contoh 192.168.1.0/24. Lalu di sebelahnya 192.168.2.0/24. Nah, seperti ini. Kita rapihkan. Nah, sebelum lebih jauh kita ganti nama PC-nya dulu. Sini ganti PC menjadi PC 2, yang PC 0 menjadi PC 1. Nah, nanti kedua PC ini pasti akan bisa saling berkomunikasi karena kita sudah menggunakan router. Nah, langsung saja kita konfigurasikan ini di PC 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke IP configuration. IP address-nya 192.168.1.10. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, untuk gateway-nya kita menggunakan IP dari, nah kita ini tambahkan dulu untuk routernya, IP routernya yang akan digunakan sebagai gateway-nya. Kita rapihkan. Kita masuk lagi ke PC 1. Nah, di gateway-nya kita masukkan 192.168.1.1. Nah, ini sudah selesai bagian PC 1. Selanjutnya ke PC 2, masuk ke desktop. Lalu ke IP configuration. Kita ketik IP address-nya 192.168.2.10. Subnet mask-nya sama 255.255.255.0. Lalu gateway-nya itu bagian IP router yang menuju PC 2 192.168.2.1. Nah, sudah selesai. Nah, oke, terakhir kita konfigurasi di router. Kita masuk ke CLI. Ini kita no. Nggak kelihatan ya. Enable conft. Lalu interface FA00. Ini perlu kita shutdown dulu juga. Nah, setelah di shutdown ini sudah berubah menjadi hijau. Lalu sudah menjadi hijau. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.255.255.255.0. Nah, FA0 sudah. Sekarang lanjut ke FA01 yang mengarah ke PC 2. Ketik interface FA01, lalu kita shutdown. Kemudian masukkan IP address 192.168.2.1.
255 255 255 kosong. Nah, jika sudah seperti ini, harusnya kedua PC ini sudah bisa saling berkomunikasi. Jadi langsung kita coba di PC 1 kita mau ping ke PC 2. Kita hapus, kita masuk ke command prompt, kita ketik ping 192.168.2.10. Nah, jika muncul seperti ini berarti sudah berhasil dan berarti kedua PC tersebut sudah bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya di video kali ini kita akan mulai mengembangkan kasusnya. Di sini saya akan coba hapus beberapa hal. Yang pertama di sini kabel penghubung antara router dan PC 2 kita hapus dulu, lalu pindahkan sejajar dengan PC 1, lalu kita tambahkan router kedua 2811 ini yang akan kita hubungkan nanti ke router 1. Di sini agar lebih mudah, nama routernya kita ganti ini jadi R1 dan yang ini menjadi R2 atau router 2. Lalu kita hubungkan dari router 1 ke router 2, lalu dari router 2 ke PC 2. Kita rapihkan terlebih dahulu. Kemudian interface antara kedua router ini membutuhkan konfigurasi juga, jadi kita tambahkan 10.10.10.1/24 lalu 10.10.10.2/24. Nah, misal seperti ini. Nah, di sini kita akan coba konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu, belum masuk ke routingnya. Kita langsung cek ke router 1, do show IP interbrief. Ini sudah benar ya. Untuk FA00 IP-nya. Di sini kita tidak perlu shutdown lagi karena di sini sudah up. Di sini kita masuk ke interface FA01. Lalu kita langsung timpa saja IP address 10.10.10.1 255.255.255.0. Nah, seperti ini. Sudah. Selanjutnya kita konfigurasi IP di router 2. Ini langsung kita masuk ke CLI. Ini masih belum dikonfig ya. Jadi dari awal kita klik no, lalu enable conf t, kita ke FA00 terlebih dahulu di interface FA00, kemudian kita no shutdown, langsung kita config IP-nya. Ini IP address 10.10.10.2 255.255.255.0. Kemudian yang FA01 ini IP-nya 2.1. Nah, langsung kita ketik lagi IP address
192.168.2.1. Tadi masuk dulu ke interface F101, habis shutdown langsung ketik IP address 192.168.1.255.255.255.0. Nah, ini sudah selesai. Jadi di sini kita sudah selesai mengkonfigurasi antara router 1 dan router 2. Mungkin cukup sekian video ini. Selanjutnya di video kali ini saya akan membahas mengenai routingnya, bagaimana agar PC1 dan PC2 itu bisa saling berkomunikasi. Sini kita cek dulu IP-nya sudah sesuai apa belum. IP2 tadi sudah sesuai. Nah, ini kita coba ping, tadi sudah, hasilnya itu ada peringatan, yang artinya PC1 dan PC2 ini belum bisa saling berkomunikasi. Nah, karena PC1 dan PC2 ini belum bisa berkomunikasi, maka di sini kita akan konfigurasikan yang namanya static routing. Nah, tujuan dari static routing ini adalah memberitahu routing tentang suatu network, ngasih tahu router tentang suatu network. Misal dari router 1 ini perlu tahu tentang PC2 atau tentang 2.10. Nah, nanti kita akan memberitahu harus lewat mana nih jalurnya. Nah, begitupun sebaliknya dari router 2 ke PC1. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan mulai dari router 1. Nah, di router 1 ini kita kan ingin tahu mengenai routernya PC2. Nah, di sini kita ketikkan IP route, IP tujuannya mau ke mana. Nah, di sini kan router 1 ini mau ke PC2. Jadi IP route 192.168.2.10 2.0 maksudnya. Lalu kita masukkan juga subnet masknya 255.255.255.0. Nah, 2.0 ini tadi adalah tujuannya. Nah, selanjutnya kita harus konfigurasi gateway-nya juga. Nah, jadi dari router 1 kalau mau ke PC2 itu berarti harus lewat router 2. Dari itu gateway bagi router 1 kalau mau ke PC2 itu adalah IP-nya dari router 2, yaitu 10.10.2. Nah, jadi di sini kita tambah 10.10.10.2. Nah, simpelnya di sini kita memberitahu ke router 1 kalau mau ke PC2 itu lewat 10.10.2 atau router 2. Kita masuk lagi, kita coba enter. Nah, ini kalau kita mau cek do show IP route, enter. Nah, di sini kita sudah punya S dari yang tujuannya ke 2.0 itu lewat gateway dari 10.10.10.2. S di sini artinya adalah statik, yang artinya manual. Nah, tadi itu sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke router 2. Kita enable conf t
kita exit, lalu kita ketik IP route 192.168.1.0.255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya dari router 2, kalau mau ke PC 1 itu gateway-nya dari IP dari router 1, yaitu 10.10.10.1. Langsung kita ketik 10.10.10.1, lalu kita enter. Nah, sekarang kita bisa cek do show IP route, enter. Nah, di sini juga kita sudah punya S atau static. Kalau tujuannya mau ke 1.1 itu bisa lewat 10.10.10.1. Nah, jika sudah seperti ini, seharusnya PC 1 dan PC 2 itu sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini akan kita coba lagi. Kalau yang sebelumnya tadi itu kan ada peringatan. Coba kita ping lagi dari PC 1 ke PC 2. Nah, ini biasanya akan timeout 1 atau 2 kali. Dan selanjutnya akan berhasil. Nah, itu tandanya sudah berhasil, yang artinya PC 1 dan PC 2 sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, mungkin seperti itu. Videonya mungkin cukup sampai di sini. Selanjutnya pada video kali ini kita akan mencoba mengembangkan topologinya. Di sini kita tambahkan router lagi sama PC 1, lalu kita hubungkan PC 3 ke router ketiga. Nah, ini kita ganti namanya jadi R3 atau router 3 biar lebih memudahkan. Nah, di sini kita tidak bisa menghubungkan dari router 2 ke router 3. Di sini bisa kita coba. The cable cannot be connected to the port. Nah, itu tidak bisa, jadi kita harus tambah interface lagi di router 2 nya. Maka dari itu kita masuk ke router 2, kita simpan terlebih dahulu konfigurasinya to do right agar tidak hilang. Lanjut kita masuk ke physical, lalu di zoom in. Nah, ini kita matikan terlebih dahulu, kita off dulu. Lalu di bagian kiri ini ada NM1FE-TX, kita drop and drag ke bagian kosong ini. Nah, ini agar bisa menambah interface. Lalu kita hidupkan kembali, kita ke CLI lagi. Nah, di sini masih booting. Nah, di sini sudah bisa kita hubungkan dari router 2 ke router 3 seperti itu. Nah, itu tadi adalah cara menambahkan interface ke di router Cisco. Nah, selanjutnya kita bisa mulai untuk IP addressingnya dari router 2 ke router 3, misal 10.20.20.1/24. Nah, untuk di router 3 nya 10.20.20.2/24. Lalu dari router 3 ke PC 3 192.168.3.1/24. Untuk PC 3 nya 192.168.3.10/24. Kalau sudah seperti ini,
Sekarang kita bisa rapikan dulu, lalu kita bisa langsung konfigurasikan di router 2. Ini masuk enable conft interface FA10, no shutdown. Kita masuk ke interface FA10, lalu kita no shutdown. Lalu kita ketik IP address-nya 10.20.21 255.255.255 kosong. Kita enter. Nah, ini di router 2 sudah selesai. Lanjut ke router 3. Kita ke FA01 terlebih dahulu. Masuk ke CLI. No. Kita enable conft. Masuk ke interface FA01, kemudian no shutdown, lalu kita masukkan IP address-nya. IP address 10.20.22 255.255.255.0. Kita enter. Kemudian kita konfigurasikan juga IP address di FA00. Kita ketik IP address 192.168.255.255.0. Nah, ini ada yang salah, seharusnya 3.1 255.255.255.0. Enter. Nah, ini sudah selesai, tapi ini masih merah. Sepertinya ada yang salah. Kita cek dulu. Do show IP brief. Nah, sebenarnya ini benar, ada yang salah. Sebelum mengetik IP tadi, kita belum masuk ke interface FA00. Jadi ada IP yang ketimpa. Jadi di sini kita ulangi. Kita masuk ke interface FA01 terlebih dahulu. Kita ketikkan IP address-nya 10.20.22.255.255.255.0. Kita enter. Selanjutnya baru kita masuk ke interface FA00. Kita no shutdown. Setelah itu masukkan IP address-nya. IP address 192.168.255.255.255.0. Nah, oke, ini kita sudah selesai konfigurasi di router 3. Ini juga sudah hijau. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP di PC 3. Ini kita masuk ke desktop,
ke IP configuration, lalu IP address-nya 192.168.3.10. subnet masknya masih sama 255.255.255. Nah, untuk gateway-nya itu adalah IP dari router 3, yaitu 192.168.3.1. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Di selanjutnya kita akan membahas mengenai routingnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana cara agar PC1, PC2 dan PC3 ini bisa saling berkomunikasi. Nah, pada bagian ini antara PC1, PC2 dan PC3 ini mereka belum bisa saling berkomunikasi. Nah, biar bisa berkomunikasi, kita perlu melakukan static routing lagi. Pertama kita mulai di router 1 terlebih dahulu. Ini kita di sini sudah mengetik IP route-nya. Lalu dari router 1 harus menambahkan ke 3.1 juga. Nah, sudah kita ketik IP route-nya. Nah, router 1 ini sudah lengkap. Selanjutnya kita ke router 2. Kita langsung ketikkan IP route-nya. Jadi gateway-nya itu dari IP dari router 3. Lalu kita ketik, kita enter, lalu kita bisa cek do show IP route. Nah, di sini sudah ada static dengan tujuan ke 3.0 lewat 10.20.20.2. Selanjutnya kita konfigurasi di router 3. Enable conft. Ini kita mulai dari yang terdekat terlebih dahulu. Langsung saja kita ketik IP route-nya 192.168 2.0 255 255 255.0. Lalu gateway-nya kita dari IP dari router 2, yaitu 10.20.20.1. Kita enter. Lanjut kita tambahkan lagi IP route 10.10.10.10.0 255 255 255. Lalu gateway-nya 10.20.20.1. Kita enter. Selanjutnya terakhir kita tambahkan dari 1.0. Di sini kita tambahkan IP route-nya 192.168.1.0 255 255 255.0. Lalu gateway-nya tetap sama 10.20.20.1. Kita enter. Nah, sekarang di router 3 juga sudah lengkap.
Nah, selanjutnya kalau mau dicek bisa kita cek do show IP route. Nah, di sini kita punya 3 yang statik dan 2 yang connecting. Nah, karena semua routing ini sudah lengkap semua, seharusnya antar PC ini sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, ini bisa kita tes dari PC 2 ke PC 3. Bisa kita ping 192.168.3.10. Dia timeout, gagal. Seperti ini, gagal. Mungkin cukup sekian video kali ini.